Dan ini adalah beberapa bukti bahwasanya saya berhasil melakukan pencairan di aplikasi pinjol ilegal ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan sharing cara saya galbay di aplikasi pinjol ilegal teman-teman. Jadi bagi kalian yang sering autol dalam melakukan pengajuan pinjaman, nah silahkan kalian simak videonya sampai selesai ya. Giveaway saldo dana Rp2.500.000 untuk 5 orang yang beruntung jika channel ini tembus 5.000 subscriber. Syarat ikutan, wajib subscribe channel ini, share video ini ke media sosial kalian, beri komentar positif tentang channel ini. Pemenang akan diumumkan setelah mencapai 5.000 subscriber. Halo semua, selamat datang di channel Do It, channel yang akan membahas seputar finansial dan aplikasi pinjaman online buat kalian. Dan di sini saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru saja mampir ke channel ini. Silahkan kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru seputar aplikasi pinjaman online buat kalian. Ya, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ya bagaimana cara saya galbay di banyak aplikasi pinjol ilegal. Nah, di sini bagi kalian yang sering autol ataupun sering mengalami pengajuannya ditolak ya teman-teman, silakan kalian bisa simak videonya sampai selesai. Ya, di sini sebelumnya saya akan mengedukasi terlebih dahulu buat kalian ya yang baru saja masuk ke dunia pinjol ya teman-teman, tentunya di pinjol ilegal. Ya, di sini teman-teman kalian bisa meminjam ataupun mencairkan pinjaman kalian itu tanpa harus mengembalikan. Nah, tapi khususnya di pinjol ilegal ya teman-teman. Karena kenapa seperti itu? Karena di pinjol ilegal pemerintah juga sudah menganjurkan ataupun menyarankan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal tanpa harus mengembalikan. Nah, kalian bisa cek sendiri di website resminya Kominfo. Kenapa seperti itu? Karena untuk pinjol ilegal itu belum jelas untuk legalitasnya ya teman-teman, atau belum diawasi oleh Badan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalian bisa meminjam di aplikasi pinjol ilegal tanpa harus mengembalikan. Oke, jika kalian sudah paham, langsung saja di sini kita bahas untuk bagaimana cara saya galbay di salah satu ataupun di banyak pinjol ilegal ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada dua ya teman-teman, ada dua tahapan. Yang pertama di sini teman-teman, kalian bisa bagaimana caranya agar aman untuk galbay dan juga bagaimana cara agar mudah di ACC. Oke, di sini akan saya bahas ya. Ini berdasarkan pengalaman dari saya ya teman-teman. Jadi silakan kalian bisa simak dan ikuti cara saya. Oke, langsung saja di sini kita bahas bagaimana sih agar aman kita galbay ya tanpa harus diteror ataupun di sini tanpa harus apa ya, kita itu biar tenang lah ya teman-teman, sebar data gitu. Nggak perlu sebar data di sini, tanpa sebar data, karena di sini kita menggunakan data-data fake ya teman-teman. Nah, di sini bagi kalian yang sudah mengikuti channel ini dari awal sampai saat ini, itu saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman, dan terima kasih juga atas dukungan kalian yang sudah support channel ini. Ya, di sini teman-teman untuk cara saya galbay di aplikasi pinjol ilegal tanpa sebar data dan juga tanpa teror ya. Nah, yang pertama di sini kita gunakan dua HP teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk satu HP itu khusus untuk minjol ya teman-teman.
Jadi tidak ada data-data penting kita sama sekali seperti foto pribadi kita, kemudian kontak list juga itu nggak ada teman-teman ya. Cuman untuk satu HP ini yang khusus pinjol ini saya isi kontak list ya teman-teman, minimal itu 50 lebih lah ya teman-teman untuk kontak listnya. Nah kemudian di galeri juga saya isi foto asal-asalan teman-teman ya, ada muka orang lah ya. Nah kemudian videonya juga saya isi, kemudian untuk log panggilan keluar masuknya juga saya isi pokoknya teman-teman. Nah itu agar nantinya untuk pinjol ilegal ini bisa mengakses mulai dari kontak sampai dengan galeri kalian. Jadi teman-teman, kalau yang meminta izin akses kontak kemudian galeri itu fake, pinjol ilegal ya teman-teman. Dan untuk pinjol ilegal itu nggak usah dibayar ya. Kemudian teman-teman ya, selain itu di sini bagi kalian yang tidak memiliki dua HP, kalian nggak usah khawatir, karena di sini teman-teman kalian bisa lakukan backup data ya teman-teman menggunakan Google Drive. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah kalian bisa masukkan terlebih dahulu ke Google Drive ya teman-teman. Masukkan terlebih dahulu file-file penting kalian ke Google Drive. Nah kemudian kalian bisa reset HP kalian. Jadi seperti itu, reset HP kalian, kemudian download aplikasinya dan silahkan ajukan pengajuan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, agar terhindar dari sebar data ataupun teror. Dan untuk pinjol ilegal ini tidak memiliki DC lapangan ya teman-teman. Oke. Dan untuk poin yang kedua yaitu bagaimana sih cara mudahnya agar bisa di ACC ataupun pengajuan kita bisa cair teman-teman. Nah di sini ada banyak sekali ya langkah-langkahnya. Yang pertama di sini teman-teman, yang pertama kali, pinjol ilegal itu wajib ya teman-teman kalian mempunyai rawatan di pinjol legal. Nah jadi seperti itu, wajib mempunyai rawatan di pinjol legal ya teman-teman, karena sudah ada riwayat pengajuan pinjaman dan kalian itu tidak galbay di pinjol legal tersebut. Nah jadi ada riwayat baik di pinjol legal. Nah itu adalah syarat pertama untuk mengajukan pinjaman di pinjol ilegal teman-teman. Nah kemudian pada saat pengisian data diri, nah ini usahakan teman-teman itu untuk penguploadan foto KTP itu usahakan sangat jelas, sejelas-jelasnya ya, tidak ada buram-buramnya ataupun bercak cahaya. Dan pengisian alamat juga harus lengkap mulai dari jalan sampai dengan RT RW-nya ya teman-teman, itu usahakan detail, jelas, sejelas-jelasnya dan lengkap selengkap-lengkapnya. Untuk pengisian pekerjaan, jika kalian memang menganggur, jangan isi pengangguran ya teman-teman. Nah di sini siapa sih yang mau memberikan pinjamannya kepada orang yang menganggur? Nah jadi logikanya seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa isi dengan karyawan BUMN ataupun karyawan swasta, jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk gajinya usahakan minimal di atas UMR kalian ya, atau 3 juta, 3 juta lebih, jadi seperti itu teman-teman, jangan di bawah UMR ya. Nah kemudian ya teman-teman, pada saat pengajuan usahakan di sini pada waktu jam kerja ya teman-teman, antara pukul 9 sampai dengan pukul 14 sore, dan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah waktu tersebut adalah waktu yang efektif ya kalau menurut saya teman-teman, menurut pengalaman pribadi saya. Oke, jadi seperti itulah cara saya galbay di
banyak aplikasi pinjol ilegal teman-teman. Nah, bagi kalian yang sering auto nih, silakan kalian gunakan cara saya ya. Nah, karena itu adalah cara saya ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya mengajukan di pinjol ilegal. Dan mungkin sekian dulu lah ya teman-teman. Di sini saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah support channel ini. Sebenarnya untuk channel ini masih baru teman-teman, cuman saya semakin bersemangat ya, karena untuk setiap harinya channel ini semakin berkembang. Dan akhirnya saya pamit undur diri, sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya.